Malah diulang. Lah, mana nggak Smack My Ass? Nggak Smack My Ass? Smack My Ass tadi di part 1, part 2 lompat. Kalau orang ingin melihat gue lompat begitu, masuk membership. Adegan lompat yang tadi, kalian penasaran nggak adegan lompat itu? Kalau penasaran, subscribe membership sekarang. Itu udah lihat orangnya di live itu. Nggak ada live. Itu live goblok. Iya, itu ada komennya. Iya, pura-pura nggak ada. Oh, pura-puranya. Lu hiraukan aja itu, pura-pura nggak ada. Lah, ngos-ngosan anjing. Ngos-ngosan anjing, makanya olahraga, Bro. Lompat dong, ngos-ngosan ya anjing. Banyak pikiran, Bro. Iya, lu mah yang capek bukan di badan, di jiwa. Untungnya dunia masih Smack My Ass. Untungnya dunia masih gok-gok. Ada ya versi gogoknya? Ada. Oh iya guys, selamat datang di Geraltan Channel. Excited! Kita sudah bersama dengan duo ODGJ kesayangan kalian, apalagi bukan dengan duo dan dengan Gejo kesayangan kalian, apalagi bukan dengan duo ODGJ terviral, terngakak, terkocak, terpopuler, ternganga, terteriak, hantu pulau hantu. Terkucing, panggil kucing hoki. Terpanggil kucing hoki. Malu gua, Ger. Udah dewasa ya? Malu gua diliatin nama itu. Kagak ada itu diliatin. Malu gua. Ya udah gua balik. Mau balik aja. Apa yang bukan di ADC? Ada apa di Sinema? Pertanggal 14, by the way kita mau ngucapin dulu 14 Oktober dirayakan sebagai hari merenggangkan tangan kiri sedunia. Begini dong. Iya, ayo kita ini hari merenggangkan tangan kiri sedunia. Ayo kita begini. Merilekskan dong, merilekskan. Siap, oke. Selamat hari merenggangkan tangan kiri sedunia buat semua orang yang merayakan. By the way juga, gue lupa. Tanggal 13 Oktober kemarin, hari memiringkan kepala ke kanan sedunia. Siapa pula yang buat itu? Ayo, kita menghargai hari memiringkan kepala ke kanan sedunia. Ya, semoga buat semua yang merayakan kepalanya yang kanan, semoga semuanya bahagia selalu dan ke kanan selamanya. Okay. Tapi HS baru-baru ini ulang tahun loh. Oh iya, tanggal 27 ya. Udah lewat dong. Berapa sih HS? HS. HS hari ini HS berulang tahun. Oke, karena HS ulang tahun, ayo kita akan nyanyikan lagu Anaconda Nicki Minaj. 1, 2, 3. My Anaconda Don. Gak sudi gue nyanyiin lagu temennya P Diddy. Gue mau ngawur kagak ada. Nicki Minaj temennya P Diddy. Gak ada dia di pestanya P Diddy. Ayo. My Anaconda Don. My Anaconda Don. My Anaconda Don. One night unless you got bantans. Don. My Anaconda Don. Cuma gitu lagunya. Ayas, by the way kan kita hari ini sebenarnya mau merayakan ulang tahun lo, tapi kayak nggak ada persiapan. Jadi lu edit ada kue tart, lu edit ada topi-topi sama ini peluit-peluit. Ayo kita tiup peluit, Pi. Yeay! Tunggu tuh kompeti dulu, kompeti. Bener, ini sabar. Kompeti dulu. Ayo, Pi, kompeti. Weh. Makan kuenya. Ada kompeti rambut anjing. Ada kompeti. Babi. Sakit anjing. Dia mah beneran anjing. Oke, sebelum tiup ayo make a wish dulu. Sebelum tiup lilin make a wish. Semoga laptopku cepat rusak biar ada alasan buat ganti. Amin. Belum kan nyanyi dulu. Seperti biasa kita nyanyi super bass 1 2 3. Boy you get my heartbeat running away. Beating like a drum and it's coming your way. 1 2 3. Boom boom boom. Piu piu. Ini ada super bass. Boom boom. Nanti ada kuenya pokoknya di editan. Iya, udah ya. Berarti wishnya Ayo sudah. Ini by the way guys, Ayo ulang tahun. Oh iya, terima kasih. Pipi panas, Pi. Jadi by the way, HS, terima kasih sudah bersama tim ADC udah mau berapa tahun ya? Tapi HS ngedit kita udah lama banget loh anjir. Udah ngedit udah lama. Dari zaman-zaman corona anjing, 2000 COVID. Berapa? 275 anjing. Kalau ngedit kita kan udah dari itu. Kalau ngedit mah dia udah lama dari mulai ngedit. Dan dulu ada editor YouTuber gede,
Cuman jarang dikasih project lama-lama Iya. gitu. Akhirnya bareng kita makmur dia anjing bisa beliin pacarnya iPhone. langsung iPhone. iPad, terus iWatch ya. Kemana sama lu lihat-lihat rumah kan? Iya, kakaknya dibeli Nintendo Switch kakaknya. Switch. Keren. Orang tuh kayak udahlah gak usah ini malah disebutin nama dia. Mending sama kita YouTuber kecil tapi bisa memakmurkan pekerja ya daripada sama YouTuber gede menang nama doang. Yes. Yes. Ya semoga betah-betah ya ngedit konten kita ya karena susah sih nemu YouTuber yang semurah Editor. editor banget. yang cepet kerjanya. Oh iya, aduh salah ngomong. Yang kerjanya cepet kerjanya dan bagus gitu. Bukan murah enggak. Sebenarnya film-filmnya masih sama aja guys kayak kemarin itu. Cuman hari ini bedanya ada film baru apa ya? Oh, gua nonton Panda Plan kemarin. Oh, bagus gak? Jelek. Ya, Jelek banget kayak maksa ya? logiknya maksa, lucunya maksa. Bagi gue nih ya, bagi gue. Tetapi khas-khasnya Jackie Chan masih ada. Bagi aku sih kurang suka, tetapi Bentar. Kok nggak ada agak lain ya? Wes agak lain lagi. Nggak ada agak lain nih. Udah turun dengan posisi nomor 1 film terlaris di Indonesia tahun 2024. Keren banget. Bayangin nggak ada kita aja bisa jadi film nomor 1 terlaris. Apalagi ada. Di agak lain 2. Malah turun nanti. Kayak gitu. By the way, Cinta Tosin drama Korea tayang 5 Desember. Itu film bagus banget. Udah bagus dari sekarang. Kemarin kita sempat ikut screening ya. Bukan ikut screening, ikut reading. Dan kita udah tahu ceritanya. Bagus banget ceritanya ini. Jadi ceritanya guys, gue ceritain aja ya. Jadi kayak Biarin orang nonton, nggak usah lu ceritain. membership doang. Ya, jangan. Di Marco Ernest. Jangan dimarin Koirna. Udah, film itu nggak ada yang baru sih. Cuman ada kedatangan 2 film baru di minggu Home ini. Sweet Loan katanya bagus, kita belum nonton lagi. Si Gerald tuh nggak mau kalau nonton drama guys. Bukan nggak mau, udah pasti bagus. Orang soundtracknya aja Gita, berakhir di aku. Tapi udah kalau pasti bagus. Gitu males kalau review mungkin viewernya dikit daripada horor-horor. Selanjutnya ini adalah film yang diadaptasi juga dari novel, ditulis oleh seorang penulis terbaik sedunia, sejagat raya, se-universe menurut HS. Film baru minggu ini ada Kemah Terlarang. Wow. Kesurupan massal. Ditulis oleh the one and only The one and Lord. only Lord Lele Leila. Kita akan nonton mungkin hari Jumat ya. Hari Jumat kita akan nonton. Boleh. Ini Kuasa Gelap belum kita umumin. Film Udah, kan kemarin udah. Our Bestie, bro. Filmnya aktor yang sedang naik daun terkenal tertampan yang ganteng dan baik hati dan juga friendly itu yang bernama Jarum Kurnia. Iya. Bagus banget udah. By the way, kita mengucapkan selamat buat Jarum Kurnia dan segenap kru Kuasa Gelap karena sudah mencapai 1 juta penonton. Seriusan? Iya. Keren banget anjing. Gila, ternyata orang Kristen di Indonesia ada 1 juta juga, banyak juga ya. Lebih goblok. Lebih, bukan cuma 1 juta doang, lebih sebenarnya. Iya. Cuma kan belum tentu semuanya nonton Kuasa Gelap gitu. Tapi hari ini kita bukan membahas Kuasa Gelap. Kita mau bahas Karena kita akan membahas sebuah film yang di remake. Dosen Gaib. Enggak, bukan. Ini film di remake. Remake itu kan, make-nya tuh Ri-nya tuh rica-rica. Astagfirullah. Anjing rica-rica dong anjir. Remake itu dibuat ulang. Jadi sebenarnya film ini sudah pernah tayang tahun berapa ya? 2007. Tuh kan. Pulau Hantu 1, Pulau Hantu 2, Pulau Hantu 3 dan semuanya filmnya sama, cuman dibedain nomornya doang. Itu loh. Di Pulau Hantu 2 diputar filmnya di Pulau Hantu pertama sama, semua persis. Cuma hantunya di Pulau Hantu 2 ada 2. Bukan. Di Pulau Hantu 2 filmnya diputar 2 kali. Di Pulau Hantu 3 diputar 3 kali. Seinget gue zaman dulu ini film. Iya semi bokep gitulah. Gue tegang anjir nonton film ini zaman dulu. Tegang apanya? Kontol. Astagfirullahaladzim. Orang tuh tegang karena jump scare-nya, karena horornya gitu. Astagfirullah. Tapi iya coy, ini bikin tegang. Dan satu adegan yang paling gue inget di Pulau Hantu 2 adalah setan yang mulutnya begini tuh bertarung sama setan di pulau itu juga. Jadi pertarungan setan tapi pertarungannya berteriak-teriak gini. Oh! Emang iya? Kayak gitu. Coba Kayak Godzilla versus Kong dong. tapi kan Godzilla vs Kong bertumbuh. Kalau ini cuma kayak teriak gitu. Godzilla versus Kaiju ada Godzilla versus Kaiju itu. Tapi sama aja bertumbuh. Ini cuma teriak-teriakan doang begitu. Terus apa yang teriakannya paling kuat langsung mengalahkan yang lemah. Itu setannya itu langsung gitu aja. Tahu gak itu sebenarnya setannya lagi main It Bulaga. Tapi versi bahasa hantu. Kayak gini ya? Iya. Bisa. Iya. Setuju. Setuju. Film yang akan kita bahas berikutnya ini adalah film yang berjudul Pulau Hantu. Remake.
By the way yang nanya, Bang nggak review lembayung, terserah gue ya, gue mau review apa, terserah gue. Ini namanya YouTuber suka-suka, reviewer suka-suka. Gue mau review, mau malas banget anjing, tiap upload konten, upload apa, Bang nggak review lembayung, nggak review Sumala. Ya terserah gue. Bukan guys, waktunya nggak pas. Nah pas kita mau review lembayung, muncullah horor yang lebih menarik untuk di-roasting. Enggak juga, terserah gue emang. Oke, film ini diproduksi oleh Ram Punjabi dan Amrit Punjabi. Didirektur oleh Ferry P. Irawan. Ditulis oleh Erwanto Alpadula. Dibintangi oleh Taskia Namya, Buki Mansur, Hana Hanon, Cindy Nirmala, Samo Rafael, Amanda Green, Ferdi Solaiman, Beyonce. Dan juga Kalpataru. Dan juga GPS Bangkok. Dan juga Yuji Itadori. Saksikan penampilan masuk dari Penampilan masuk. Mayat Tanam. Penampilan centil dari Dispenser Bangkok. Dan juga saksikan ledakan spesial dari tabung LPG Pertalite. Yoi. Film ini bercerita tentang Dara mengabaikan larangan ibunya untuk pergi merayakan kelulusan bersama Pandu, Niki, Yang Mani, Lati, Niki itu. Niki Tirta ini. dan Noah. Nama-namanya bule-bule semua, pas dilihat kayak gak cocok sebenarnya nama-namanya. Lu bayangin film ini ya. Aktor bulenya dikasih nama Lati. Aktor gak bulenya dikasih nama Noah. Aktor ini dikasih nama Cina, Mala. Iya. Tanpa sadar, kapal mereka terdampar di sebuah pulau tak bernama. Ini salah, tanpa sadar mereka sadar. Mereka sadar tetapi nggak bisa ngapa-ngapain. Iya, nggak gitu. bisa ngapa-ngapain. Kalau tanpa sadar kan begini. Nyampe anjing. Iya. Itu tanpa sadar. Nah, ini kalau bukan ini tanpa kan sadar, sadar kayak pas di depan mata. Tinggal bilang aja mereka terjebak. Tiba-tiba terjebak. Secara tak sengaja. Enggak, secara tiba-tiba mereka terjebak gitu. Secara tiba-tiba Mereka terjebak di pulau misterius. Udah gitu. tak sengajanya di Secara mana? tatanan ini Tak sengaja di mana? Hah? Tak sengaja di mana? Kerinduan menyelimuti Dara terhadap sang ibu karena ia dan temannya terjebak di sana. Wah, lebih banget anjing. lebay banget sih. Lebih banget sumpah. Apakah Dara, Timmy, dan juga Jimmy, dan juga Patrick, Dan juga Taehyung, Sene, dan juga Jaehyun, dan juga Nununana. dan juga Haruto. Iya. Apakah mereka semua bisa selamat Iya. keluar dari pulau itu? Ada Haruto nanti. Itu sebenarnya ada Haruto cameo di sini, Haruto Treasure. Cuman emang nggak kesorot. Nggak kesorot di belakang pohon gitu, di belakang pohon. Tangan doang kan tadi. Tangan doang. Film ini nonton di bioskop. Baru jika kalian tidak ingin terkena spoiler, silakan kalian Pussy, I pussy, we pussy, China. 大家都想装作很倔强，China。We know suena, ay sereno. Bagus. kalau ingin berdiskusi kembali, silakan kalian balik ke sini. Kita diskusi di kolom komentar, ditonton sampai habis. Iklannya jangan di skip. Bang Alvin! Iya. Hari ini kita ada kiriman loh. Oh iya, dari siapa tuh? Gak tau, gak usah nggak penting dari siapa ya. Parah banget anjing. Makan doang maunya tol. Dari followers ADCP. Ada surat. Cake by Niva. Instagramnya Cake by Niva. Gue ada surat nih, Dir, dua ODGJ ku Bang Alpi dan Bang Geral. Orang Cina. 总是我心总是路麦上来 Ponakannya Jackie Chan. Kok jadi dari Thailand? Tiba-tiba Thailand aja. By the way, ini sebenarnya belum semua. Kemana ada puding, cuman kalau puding kan kita harus makan ya, karena kan dia cepet nggak bagus gitu. Jadi pudingnya udah habis gua makan, dan yang coklatnya enak banget, gua suka tuh yang coklat tuh, sama puding nata de coco yang anggurnya dia. By the way, ini kita ada apa aja nih? Kita ada makaroni pedes banget. Ada basreng yang tidak pedas, original. Ada pedes sedang, ada original tidak pedas. Thank you Niva nih. Ting. Ting. Nah, nanti disertain Ada sama Instagram ada situ. Ini juga nih makaroni rasa jambu klutuk. Nggak ada. By the way, terima kasih nih Pak. Ini jujur aja, ini adalah cemilan yang gue banget gitu. Karena emang gue sukanya yang micin-micinan coy. Gimana rasa basrengnya? Enak. Ini cocok buat nonton drakor. Ini ada ini juga coy, ada coklat-coklatan ini, ada coklat-coklatan coy. Apa ini? Kue apa ya?
Asik bro. Dalamnya Biskuit, kayak biskuit gitu ya. Tapi gue saran aja ya, ini kayaknya kalau diisi petasan tuh lebih meledak sih. nggak salah, lebih meledak kan, kalau tujuannya lebih meledak kan. Dan buat brand-brand UMKM, ini UMKM doang ya, kayak gini-gini atau kayak apapun lah, mau kirimin barang, mau Silakan kirim, karena kita tidak memungut biaya ya. nggak harus makanan, boleh barang ya, boleh rumah kayak gitu-gitu boleh. Rumah ya boleh lah, gue juga mau kalau rumah babi. Nanti kontak aja ke nomor di bio gue, itu ada nomor respon, nggak harus makanan, apa aja boleh dikirim selama UMKM ya. Bang Alpi! Ya, Apa yang kita suka dari film ini ya? Oke, gue ada satu yang mencolok banget dan aku suka banget di film ini. Adalah pemilihan hantunya. cast hantunya bukan pemilihan hantunya, lo cast Iya. hantunya. Menurut gue di sini casting directornya kerja sih anjir. Casting Nyari. directornya Beneran nyari ya. enggak, matanya jeli dalam menemukan talent-talent ya. Sense-nya ada. Apa? Sense-nya. Six sense dan juga kayak feeling dan juga probiotiknya ada. Sosok yang memerankan si Mala alias hantunya tuh dia Creepy-nya dapet, creepy-nya dapat banget apalagi dari ekspresi mukanya bagus. Postur tubuh dia. Postur tubuh sih mendukung banget sih. Bahunya ini gede banget anjir. Bahunya dia kan cewek tapi bahunya lebar banget, kayak emang cocok buat hantu yang psycho-psycho gitu. Kombinasi antara postur dan actingnya dia yang bagus itu. Benar, kalau postur doang nggak mungkin Betul. kita bilang bagus, karena actingnya juga bagus menurut kita. Menurut gue kayak selama gue nonton film di tahun 2024 ini adalah hantu terbaik. Belum tentu, kita kan belum nonton Lembayung sama Sumala. Oh iya. Kita belum nonton. Anjing bener. Lihat guys. Dia tadi ngambil minum buat dirinya sendiri segini nih airnya. Buat ngambilin buat kita si HS segini airnya, monyet. Dikata kita burung pipit anjing. Dikata kita jalak Bali anjir. Emang sih. Karena gue kan belum nonton Lembayung sama Sumala kan, jadi kayak ini menurut gue terbaik yang gue nonton tahun ini. Beda ya, terbaik yang gue nonton tahun ini. Berarti Yang belum nonton belum tahu. belum nonton belum tentu gitu. Selanjutnya juga kalau kita mau ngomongin acting naik turun sih, tapi si Dara meng-carry banget sih. Oh, segitu ya. Jadi mamanya tuh gue lupa sih siapa namanya anjir. Dia sebenarnya actingnya bagus, tapi gue kurang suka sama teriakannya pas jumpscare sih. Kayak kurang takut, kurang gitu. Tapi actingnya yang selain itu bagus. Tapi ada adegan pas dia ketakutan karena dia puter di pulau itu kan, iya kan? Gimana tuh? Dia kan terputer-puter. Dia lagi ngomongin apa sih? Lagi emang Dara mau main tong setan anjir. Apa sih? Kok puter-puter? Maksudnya dia kan ada momen dia tuh nggak bisa keluar dari pulau itu karena tiap pun dia keluar kembali lagi ke tempat Yang sama si Noah, yang sama Noah. Iya. Di situ gue bisa Nah, ini tahu diri ini dia nih. Nah, ini baru tahu diri nih. Tetap. Komedi tetap. Ger. Komedi tetap, Ger. Ya anjing jorok banget tuh. Babi jorok banget, Cok. Anjing jorok banget lu ah. Bangsa. Aduh anjing. Ada satu momen yang dia tuh kayak nggak bisa keluar dari pulau itu kan karena tiap dia mau keluar balik lagi ke situ dan dia kan kayak ketakutan depresi. Gue bisa gue bisa menangkap depresinya dia gitu loh. Iya, Kayak iya. Dari actingnya dia, gue bisa merasakan seberapa dia frustasi, seberapa Betul, dia itu depresi. gua setuju. Itu menurut gue kayak hal yang susah untuk dilakukan gitu. Betul. Buktinya apa? Buktinya di antara semua cast itu cuma dia yang bisa mendelivery itu dengan baik. Ya, Yang lainnya enggak. Apalagi sorry yang peran Niki kurang banget sih menurut gue sih. mencoba annoying tapi malah Di situ kan peran Niki tuh dia tuh perannya sebagai teman yang annoying kan. Tetapi kayak annoyingnya nyampe di gue, tetapi gue bukan annoying sama karakternya. perfeksionis sih dia perfeksionis. Annoying juga. sama ininya, actingnya malah anjing yang bikin annoying. Tapi bukan, beda ya. Aku annoy sama dia sebagai as a karakter sama Annoying sama acting. peran actingnya gitu. Jadi kayak itu berbeda. Dan ini yang membuat annoying tuh actingnya dia anjir kayak flat banget sih gitu yang peran Niki. Yang peran si itu juga Latih, si bule itu. Ada satu adegan dia terkurung kan di ruang itu sebelum dia dibunuh kan. Terus pas dia dikurung masa dia kayak gak ada panik-panik, gak ada takut, dia gedor-gedor. Dor. Iya. Dor. Kayak ekspresinya mana gitu. Ingat Iya. ya iklan zaman dulu itu. Kurang putus asa ya. Lihat, dia kayak not even dia teriak-teriak loh anjing. Dia dor. Terus pas setannya datang baru dia Niki kayak
agak telat nggak sih Mbak? Iya. Telat nggak Mbak? Harusnya di situ product placement extra jos. Mau lebih semangat, ayo kita ke jos gitu. Extra Nggak jos. masuk, lebih masuk Laurier lah. Lebih masuk Laurier. Iya masuk lah, misalnya nih, door. Kan ada setan kan di belakang, door. Stop! 10 putaran, 9 putaran. Emang gitu Bang? Emang itu iklan Laurier? Enggak, Jing. Oke, apalagi yang kita suka dari film ini? Set sih, budget bro. Sewa kapal, sewa pergi ke pulau. Gue rasa itu rumah sakitnya pun dibangun sih. Mana ada di pulau begitu tiba-tiba ada rumah hantu kecuali Sigia. Itu Sigia nggak? Asli kan? Tiba-tiba di tengah pulau tuh ada rumah, ada apa sih? Panti asuhan, panti apa sih itu? When panti your face. Ada sambal tuh di dalam. face. Wah, nasi. Ada sambal. Di tengah pantinya tuh kayak ada sambal bakar. Tadi kita bisa makan sambal bakar, enak banget anjing. Sumpah Cok, Alpi makan bakwan sama ini. Sambalnya oke. Sambalnya sih sebenarnya ya oke-oke aja, cuma yang enak bakwan jagungnya. Kalau dia nggak sepi enak. Kalau dia lagi sepi enak, cepet pelayanan. Enggak, tapi itu tuh emang ada promonya ini. Kalau nggak nyampe dalam 30 menit kita dapat free minum. Free minum doang. Itu mah Selama sebulan. Lupa gue ceritanya apa lagi? Nonton lagi yuk. nggak usah. Nonton lagi. Nggak usah. Nonton lagi. Nggak usah bro. Lu Sekali kan mau streaming. Lu mau streaming kan? Iya lagi. Ya udah lu yang ceritain deh. Lupa gue kan. Setnya bagus. Niat. Setuju. Enak banget ya kerja begini, setuju-setuju doang aja. Makan. Kalau ada endorsean makan. Kalau lagi nggak ada endorsean setuju. Gara-gara sambal bakar lupa ceritanya nih. Nih, yang paling gue suka adalah mereka bisa bikin 2 vibes yang berbeda dari satu tempat. Nah bener itu. Oh, beda kata doang, bener tuh. Maknanya sama, setuju juga. Maknanya sama. Ya kan, mereka bisa membangun 2 set yang terlihat berbeda, tetapi di tempat yang sama. Let's say kayak ketika itu kita dibalikan ke zaman dulu, ketika panti asuhan itu, panti mental itu masih bagus, itu tuh beneran megah banget bro. Setuju. Megah banget. Setuju banget. Megah what? Waduh. Tetapi ketika kita dibalikin lagi ke masa sekarang, bisa dibuat itu sekumuh itu anjir. Jadi menurut gue kayak itu cukup keren sih. Itu cukup keren. Setuju. Rasa melambung nih. Film ini terlihat niat gitu dari makeup hantunya, makeup mayat gitu ya. Berasa film nonton film ini tuh. Jadi kayak Emang kayak ada yang masuk bioskop tapi nggak berasa film, Ger? ada film The Torture. Tumbal darah hitam anak melik tuh tugas SMK Broadcasting. Video 3GP gitu anjir. Kayak gitu. Adegan gore-nya menurut gue mantep banget sih anjir. Kayak emang sedikit tetapi mereka bisa memaksimalkan tiap pembunuhan itu dengan bagus gitu loh. Kayak apalagi adegan pembunuhan si Nicky ya yang kakinya diketali terus ditarik ini Berasa lagi nonton Wah. Saw ya? Berasa nonton Saw ya? I feel that. Saw dong, goblok. Saw ya? Atau Winnie the Pooh nggak ya nggak? Bagus. Bagus banget. Pink Panther. Adegan-adegan gore-nya bisa dibilang niat lah. Bener. Kayak gitu sih. Jadi kayak untuk adegan gore-nya udah oke banget sih. Udah mumpuni banget. Udah kayak ngilunya dapat. Apalagi inget gak yang pasti anak kecil itu diseret papanya kakinya ke ketusuk beling Ketusuk gitu. beling itu. Ngilu banget aja. Iya, ke ngiluannya dapat sih. Iya ngilu banget. Kayaknya sudah selesai sih. Kalau gitu selanjutnya kita akan masuk ke catatan hitam film Pulau Hantu. Hantu. Catatan hitam. Nah, catatan hitam pertama adalah menurut gue banyak sekali adegan dragging di film ini yang sebenarnya tuh kayak tunggu, gue mau ngomongin yang gue suka lagi. Yang gue suka lagi adalah film ini tuh kayak mereka berhasil menyampaikan misteri-misteri yang ada itu dengan baik gitu loh. Walaupun cara menyampaikannya- cara muncul petunjuk-petunjuknya tuh di luar nalar gitu kayak dipaksa ada, Tetapi kebetulan ada gitu. Tetapi at least kita tuh nggak dibiarkan dengan Tanda tanya. tanda-tanya yang menggantung atau juga kayak yang apa sih? Jadi Iya. setelah menonton film ini tuh nggak ada perasaan yang apa sih gitu. Iya benar. Iya. Tapi cara muncul petunjuknya nggak gitu juga gitu. Oke, ntar kita Agak bahas aneh. catatan hitamnya. Tapi at least Iya. penulisnya nggak seburuk itulah untuk Benar. kayak Masih membiarkan banyak kita- sisi positifnya kok film Iya. ini, sumpah. Oke, kita masuk ke catatan hitam. Nah, catatan hitam bagi gue adalah terlalu dragging, bro. Benar. Kayak 30 menit kita disuguhkan dengan adegan, mereka cari-carian aja gitu. Jadi kan ceritanya ini simple banget. Mereka ini datang ke pulau, ya, kapalnya tuh terdampar di pasir. Nah, mereka tuh nggak bisa balik, harus nunggu air pasang naik gitu. Sementara lagi menunggu, tiba-tiba dari arah pulau ada terdengar suara, Mama. Mama, Mama. Yukiro, Aku mau pulang, Mama. kayak gitu kan. Bukan Mama Yukiro.
Mamma mia, mama di sampingku. Dari dalam hutan ada suara mama-mama. Udah biasalah. Ada orang dengan sindrom superhero-nya yang sok tegar, sok kuat ya, sok superhero. Masuklah dia ke hutan cari-cari itu. Si Noah. Si Noah itu masuk ke hutan, si Dara ikutan. Nah, pas mereka masuk ke hutan itu, 30 menit mereka cuman Nyari-nyari aja, nyari suara mama. iya. Nyari suara mama. Lu bayangin dari siang sampai malam nyari suara mama. Ini kalau gue ya, kalau Iya. posisi gue. 2 jam aja gue nyari suara itu nggak ketemu, gue nggak bakal lanjutin. Karena si Noah ini udah teriak, "Halo, kita di sini. Kita akan membantu kamu." Tetapi si anak itu masih terus-terusan. Mama. Berarti kan konklusinya kesimpulannya kita tahu bahwa dia ini sebenarnya nggak mau ditolong. Yang pertama itu, yang kedua adalah Kemungkinan bukan orang. tidak lazim gitu. Kemungkinan bukan manusia. Tetapi maksudnya kayak kecuali misalnya dia nggak teriak-teriak ya, dia cuma mengikuti suara itu gitu. Ya oke lah. Tapi kan ini si Noah juga teriak ke mereka kayak, Betul. "Kita mau membantu kamu," gitu. Tapi kayak sampai malam dijabanin. Bener, anjing. pelan Kalau gue emang. 2 jam aja gue udah balik lagi ke pantai. Gue nggak bakal lanjutin. Nah udah, akhirnya udah malam mereka sampailah ke sebuah tempat, sebuah titik yang ternyata mereka di situ menemukan banyak mayat. Betul. Disitulah baru terjadi misteri. Nah, sebenarnya ceritanya sesimpel itu. Terus misterinya apa? Misterinya ternyata di pulau itu dulunya tuh digunakan sebagai tempat pengasingan orang-orang kaya yang kalau punya anak atau keluarga yang Sakit mental. sakit mental. Karena itu kan dianggap aib ya. Jadi diasingkanlah ke pulau itu gitu sama orang-orang kaya tersebut. gitu. Termasuk si Mala diasingkan selamanya di situ. Nah, ada satu keluarga ini. Satu keluarga ini terdiri dari seorang ibu, ayah, dan anak. Anaknya ini bernama Mala. Bapaknya ini Abusive banget Abusive lah. banget. Tapi ini meninggalkan pertanyaan lo, abusifnya kenapa ya? Nah iya makanya, orang dia kaya, nggak kekurangan. Misalnya nih orang miskin, abusive, ya bisa dimaklumi karena kan stres ya. Iya. Stres segala macam, tuntutan hidup. Cicilan, Ini bapaknya segala hidup berkecukupan. Istrinya juga bukan istri yang melawan orang tua, istrinya denger-dengeran loh. Anaknya juga bukan anak yang bandel gitu. Berarti bapaknya emang temperamen aja. Iya, Gampang tapi maksudnya ketrigger. dibuat karakternya nggak dikasih background story yang membuat itu kayak. Iya. Padahal sebenarnya itu adalah pondasi kenapa si Mala bisa jadi kayak gitu kan. Betul. Sampai akhirnya si Mala itu nggak kuat sama bapaknya. Pas mau disiksa, ditusuklah bapaknya pakai gunting. Akhirnya Iya. sama mamanya malah diasingkan ke pulau itu, ditinggalkan. Nah si Mala itu sampai gede dia di pulau itu, sampai gede nggak dijemput-jemput mamanya, dia tuh pengen pulang. Benar. Tetapi karena dia nggak dijemput, dia jadi benci. Pokoknya kalau gue sendirian, kalian semua harus sendirian gitu. Akhirnya dia bunuh diri. Nah hantunya itulah yang bunuh-bunuh semua orang yang ada di pulau itu sampai ke detik itu. Ya. Yes, betul. Sesimpel itu ceritanya guys. Tetapi kita tuh setengah jam awal disuguhkan dengan adegan saling cari-mencari yang membuat. Jadi kalau di film malah si itunya tuh yang bagian serunya tuh di X1-nya tuh kelamaan ya HS. Iya. Ada X1 kan kalau di film kan HS. X1-nya tuh menurut gua dragging banget sih film ininya. Masalahnya gini, udahnya nih si Mala dan si Dara dan Noah pergi ke pulau. Udah malam kan gak ketemu. Tiba-tiba masuklah si Pandu sendiri. Yang tadinya goalsnya adalah mencari suara itu, malah si Pandu ini saling cari lagi nih sama ini. Sama si Noah dan Sama si Noah. Dara ya. Nah tiba-tiba ada lagi si Niki sama si Lati masuk mencari si Pandu. Jadi kayak saling mencari dan ingat di garis bawahi ya, tidak ada TTS sama sekali di film ini yang nggak kayak filmnya yang dulu. Film ini berarti bagusnya dia tidak menjual Loh kok keseksian. bagus sih. Bagi lo enggak, bagi gua bagus. Adegan mencari-cari itu menurut gue tuh dragging banget dan lama banget, kayak apalagi kayak ya udah kita tahu di pulau itu ada mayat gitu, tapi maksud gue kayak ya udah kayak udah tahu dan itu terus-terusan dibahas ada mayat even kayak ketika si Pandu akhirnya ketemu sama si Dara sama si Iya, Noah, bukannya mereka langsung lari lagi ke pantai, Pantai. malah apa coba? Ada mayat di ada sini. mayat ini mayat. Ada yang lebih gila lagi. Nih kamu harus lihat lah. Malah pamer mayat. Iya, anjing. ini maksud gue kayak kalau- Orang mah udah ketemu temen lu nyari lu udah ketemu, udah balik gitu loh. apalagi lu habis lihat mayat. Tinggal diceritain kan, tadi ada mayat, gua ngelihat mayat, itu kelar. Kayak, kita harus cabut dari pulau ini. Iya. Kayaknya di sini Ini nggak enggak aman. malah ada mayat, keluar harus lihat mayatnya. Nih.
malah diajak ke tempat mereka ngelihat mayat. Betul. Terus kan setannya itu, si sosok Mala itu disembunyinya terlalu lama di film ini. Benar, terlalu lama sih si Mala itu keluarnya, walaupun sebenarnya sekalinya keluar keren sih. Keren, sekali keluar keren. Tetapi menurut gue jadinya film ini tuh porsi dramanya jadi lebih banyak, porsi obrolannya Porsi basa-basinya. porsi basa-basinya jadi lebih banyak gitu. Jadi kayak bagi kalian yang suka film hantu dengan kayak yang mungkin di teror-teror atau segala macam itu, kayaknya kalian nggak bakal cocok sih sama film ini. Kalau misalkan dibilang kata mau tipe film yang slow burn, nggak kayak gini. Harusnya kalau tipe slow burn, Dibangun. justru di depan, di awal kuatin story-nya lah. Ini kagak. Iya, Apanya yang kuat story-nya? Orang cuma nyari-nyari adegan, nyari-nyari suara mama. Nggak ada yang di planting di awal film gitu. Iya. Nggak ada yang di plan gitu. Terus jadinya gitu. Jadi kayak yang buat kalian yang berekspektasi kalau film ini tuh bakal dar Kalau mau gitu, slow, kayaknya kalau film nggak slow burn, kalau mau yang ceritanya bagus gitu, tapi nggak terlalu serem tuh. Jin Kodam tuh bagus banget. ceritanya. iya, betul. Jin Kodam. ada plantingan di awal sampai di akhir dipanen gitu, di harvest itu Iya, menurut gue oke, genius sih, genius. Kita mau ngomongin soal problem solvingnya yang terlalu ya udah aja masa Iya. gini, akhirnya mereka dapatlah panti mental itu kan, panti rehab itu. Terus kayak kita harus mencari misteri inti, kita harus mencari misteri di rumah ini. Tiba-tiba mereka ambil berkas, dia ambil begini langsung keluar berkasnya Mala. Betul. Ngambil video VHS, dibikinin videonya Mala. Kayak Iya, seolah-olah di rumah seolah-olah- sakit itu pasien cuma Mala doang. Bener, anjing. segampang itu mencari data Mala untuk mengumpulkan data tentang si hantu Mala ini. Gak usah gitu. Pada akhirnya kan si Dara ini ngide. Gue yakin banget kita harus nguburin mayatnya Mala dengan tenang supaya dia bisa tenang gitu kan. Ini kan jangka waktu itu udah 10 tahun ya guys. Udah 10 tahun yang lalu. Tiba-tiba mereka nemu aja mayatnya Mala masih ada di Betul. kamar mayat. Udah gitu belum jadi tulang lagi. Di kamar mayat itu cuma ada satu mayat doang Mayat dengan Mala doang. dengan identitas pas diambil Mala. Anjing, maksud gue. Segampang itu anjing. Segampang itu. Kayak gitu coy. Terus delivery-nya tuh cara mereka menyelesaikan masalah tuh menurut gua di plantingnya kayak game horror banget ya, kayak masuk rumah hantu, rumah Misi. angker, nemu map. Nah, map nyari apa buat nyalain listrik, generator. Anjing itu game horror banget, Cok. Terus yang buat gue paling gak terima adalah ada panti ya. Generatornya masa generator listrik yang kayak di Kayak di pabrik-pabrik lab-lab pabrik atau lab-lab ilmuwan percobaan-percobaan kayak gitu anjing. Pas ininya nyalain ini kan nggak nyala tuh. Gue udah nebak anjing. Abis bensinnya nih. Ini kalau abis bensinnya udah kayak game banget. Dia ke bawah dibuka tangki bensin. Wah, bahan bakarnya abis. Anjing game banget, Cok. Nggak, maksud gue kayak Game banget anjing. itu ruang kontrolnya guys, lu bayangin Maksudnya kan ini film ya. itu ruang kontrolnya seolah-olah mereka itu sedang ada di laboratorium yang berisi zombie aja. Betul. Padahal ini kan panti. Bentuk generatornya tidak seperti itu seharusnya kayaknya. Kayak sepanti-pantinya orang kaya ataupun Generator yang biasa aja loh, yang kayak pompa-pompa itu loh. generator di mall aja deh. Bener, kayak gitu genset-genset gitulah, oke. Maksud gue ini kan nggak masalah primitifnya. Nah, kalau masalah primitifnya ada lagi yang menurut gue gak believable. Itu baru tahun 2013 ya. Itu kayak udah ditinggal 20 atau 30 tahun anjing. Harusnya kalau ditinggal dari 2013 gue percaya. 10 tahun. 10 tahun harusnya nggak sebuluk itu. Walaupun tim artnya bagus, bikin kebulukannya itu bagus, tapi yang membuat gue dengan tidak believable-nya adalah timeline-nya. Betul. Timeline-nya cuman dari waktu 2013, kecuali dia bikin timeline. Itu pantinya sudah ada sejak misalkan tahun 2000 gitu, atau 95 lah. 1970 gitu ya, 80. Iya, 1980 atau nggak usah gitu, 1995 aja. Masih percaya gua 1995 kayak udah lebih dari 20, misal 20 tahun aja minimal. Udah percaya gua. Lah ini 10 tahun. Dan juga Rumah bibi gua aja ditinggal 10 tahun nggak sebuluk itu anjir. nggak, menurut gue kayak untuk timeline di tahun 2013 itu 2013 tuh menurut gue udah termasuk era yang cukup modern. Era cukup modern dan maksudnya mereka masuk ngapain? Coba menghubungi lewat radio anjir. Nggak 2013 udah jarang orang yang pakai radio kayak Jangan gitu, orang VHS VHS video anjing. VHS 2013 udah nggak pakai. Udah pakai DVD, Blu-ray. Udah pakai anjing. DVD minimal Sumpah. DVD lah. Enggak, Blu-ray udah ada. Bahkan VHS aja itu keluar sebelum CD-ROM. Lu tau CD-ROM kan? CD-ROM tahu. CD-ROM Iya. yang biasa orang ngejepret-jepret foto pas foto dimasukin CD-ROM. Itu tuh VHS tuh sebelum itu. CD-ROM aja masih lebih modern dan itu aja tahun berapa?
Iya, jadi menurut gue kayak emang mau Tidak dibuat, believable di situ menurut mau gua. dibuat serem aja. Karena kan kalau PAS Enggak, itu ini tuh delivery game horror banget, Gir. Bener. Di game-game horror tuh kayak gitu, kayak nyari video VHS apa. Ingat gak di game The Classroom? Iya, Kan pakai ada VHS kan? Iya, betul. Iya, game banget anjir. betul. Jadi kayak gitu. Jadi kayak Jadi apakah penulisnya buruk? nih- Apakah buruk sebenarnya enggak juga, cuma Bener, balik dibilang lagi. buruk enggak, tapi kayak bagi yang udah biasa main game horor kayak gua, ketebak banget. Dan deliverynya ini menurut gua lagi berasa kayak ada orang nih pengen mewujudkan game horror in real life gitu. Cara menyelesaikan masalahnya, nyari item apa, nyari ruangan apa. Nah, itu kalau di game horror tuh nyari item apa atau nyari ruangan apa. Ruangan generator lah biasanya minimal. Kipli gitu Iya, ya. banyak game horor yang mau menyelesaikan masalah di sebuah ruangan di sebuah rumah horor atau gedung horor gitu. Ngapain mereka tugasnya nyalain generator. Paling awal. Awal paling awal game horor. Baru nemu lah si Dara sama si Noah panti asuhan itu kan. Terus mereka lihat map gitu kayak, oke, kita harus nyalakan generator di control room. Mereka jalan kan. Tiba-tiba mereka udah nemu ruangan control room. Malah salfok. Nah, terus mereka saling melihat gitu kan. Terus adegan berikutnya adalah adegan di hutan. Adegan temannya di teror hantu segala macam. Tiba-tiba adegan balik lagi ke panti asuhan itu. Mereka udah ada di sebuah kamar. Nah, itu yang gue bingung. Di sebuah kamar. Padahal tadi udah di depan control room. Jelas-jelas ada tulisan control room. Udah di sebuah kamar, terus mereka nyari-nyari begini, ada gambar-gambaran. Terus apa yang dikatakan Noah? Gue nggak pernah lupa sampai sekarang. Kan ada gambar-gambar, ada gambar-gambar yang digambar. Kita tahu lah itu digambar bocil gitu, digambar si Mala. Iya. Tiba-tiba di tengah keheningan si Noah berkata yang menurut gua, Dia lu sangka lu doang yang tahu gitu. kayak dia pikir dia detektif. Dia anjir. pikir dia keren, bro. Berpikir bro keren. berpikir dia Dia smart. ngomong kayak gini di tengah keheningan, dia ngomong, Sepertinya ini kamar anak-anak. Bangsa. Gue juga tahu anjing itu gambar anak-anak anjing. Gak mungkin kakek-kakek itu gambar kayak gitu, bangsa. Enggak, maksudnya kayak jawaban apa yang dia expect dari si Iya, Dara? kayak Apakah dia respon apa yang Dara pengen dia Iya. dapatkan dari Dara? apakah dia ingin Dara menjawab, aku pikir ini dapur. Iya. Apakah dia pengen Dara terkesima langsung slow clap? Wow. It's amazing. Kayak Your thinking is amazing. Seolah-olah dia menemukan sesuatu Pikiran- yang besar banget. Iya, gitu. iya. Seperti ini kamar anak-anak. Ya tahu bang, itu kan ada gambar-gambar, ada tempel-tempel, ada lukisan-lukisan. Ada bocil. krayon-krayon di situ. Ya Nah, Allah. itu yang pertama itu. Yang kedua adalah ngapain mereka ke situ? Bener. Akhirnya Tadi apa? jelasnya sudah di control room. Akhirnya apa di situ? Diganggu hantu. Bener. Yang begonya habis dari situ mereka kemana? Ke control room. Ngapain kayak gitu? Dari Kenapa awal nggak dari ke tadi? control room babi gitu. Udah di depan control room banget anjing. Iya, ibarat kata kalau lagi main game ya, lu mau tas tugas utama, lu malah ngambil side quest. Ngapain gitu loh? Yang tugas utama dulu gitu loh. Kalau udah kelar baru terserah deh mau side quest kek, exit dari game kek, terserah lu anjing. Jadi mereka itu dari awal banget mereka terdampar di pulau itu karena kapal mereka itu nyangkut di pasir. Jadi mereka harus nunggu air pasang supaya mereka bisa pulang. Iya. Terus in the meantime ternyata masalahnya bukan cuma itu, masalahnya adalah mesinnya juga rusak, gitu kan. Akhirnya mereka menungguin air pasang ada juga sama nungguin ada sinyal juga. Padahal sebenarnya di pulau itu ada kapal nelayan juga. Bener. Ada kapal terdampar juga, ada kapal nelayan betul. gitu. Kayak ya udah kita ikuti aja lah kemauan si sutradara ya. Yang gue bingung juga kan mereka kan si nahkodanya itu yang mati itu dia berusaha menghubungi lewat radio kan, nggak ada jawaban. Oke udah pakai mayday gitu sampai udah nembakin pistol itu juga nggak bisa. Terus di panti asuhan si Noah juga nemuin radio tuh yang ya entah kenapa ada radio di situ kayak Gen FM kayak pangkalan ini aja radio Kayak pangkalan militer, anjing. udara, pangkalan militer Iya. gitu. Mereka mencoba menghubungi juga mayday juga nggak ada. Tapi tiba-tiba di akhir itu tim SAR udah nemu titik koordinatnya. Siapa yang hubungin anjing? Itu siapa yang hubungin? Siapa yang ngasih titik koordinatnya anjir? Mungkin tim SAR-nya lihat ada flare semalam, cuman kayak udah di luar jam kerja Memang dia. pas tim SAR itu datang dari jauh kelihatan asap. Tapi kan itu harusnya jauh dong dari daratan yang Nggak, soalnya berangkatnya mereka. dia udah tahu dari malam ada orang di situ karena ada flare kan. Cuman bagi dia tuh udah di luar jam kerja. Udah. Nah dari situ aja kalau lu bilang kejadiannya seperti itu udah tidak believable lagi. Ya, Orang emang. jelas-jelas dia si nakodanya bilang pulau itu tadinya tidak ada di GPS. Itu aneh di situ. Tiba-tiba bisa terdeteksi ayam asapnya. Dari mana? Oke, gue lanjut dulu ya. Jadi kayak intinya mereka ini nggak bisa pulang awalnya gara-gara kapalnya mereka nggak bisa balik ya. Ingat ya, masalahnya di kapal. Objek masalahnya itu kapal. Seiring berjalannya film, mereka diteror sama si Mala. Terus tiba-tiba di akhir film berubah lagi objektifnya. Objektifnya si Dara bilang,
kita harus kuburkan si Mala biar dia bisa tenang dan kita bisa pergi dari pulau ini. Maksud gue gini, lu misalnya berhasil ya kuburin Mala, tenang. Tapi kan kalau kapal lu nggak bener, nggak baik, gimana cara pulangnya? Jadi seolah-olah kayak dengan dia menguburkan Mala, masalahnya bakalan hilang semua. Kayak nggak gitu sih cara berpikirnya. Dan itu terbukti terakhirnya ternyata tidak tercapai goalsnya mereka, malah matinya apa? Si Noah malah meledakin diri bareng si Mala. Nah itu juga mau superhero syndrome banget anjing, kayak maksudnya kayak nggak ada urgensinya si Noah buat meledakkan dirinya. Keren sih ledakannya, terus si pas si darahnya terlempar juga kayak keren banget, kayak jadi heroik banget kan ke ledakannya si Noah itu. Tapi menurut gue jadi putus asa, mati konyol karena ngapain lu meledakin hantu yang udah mati? Lu pikir si Mala bakal mati kuadrat? Adegannya tuh gini ya guys, jadi kayak akhirnya si Noah itu survivornya tinggal mereka berdua nih. Survivornya tinggal si Dara sama Noah doang di pulau itu kan. Akhirnya si Noah ditarik lah ke dalam rumah. Nah rumahnya itu pintunya tuh kaca ya. Bener. Ingat ya, tolong digarisbawahi, pintunya tuh ada kaca-kaca gitu. Kusen itu tuh kusen Kusennya kan? lah, Kusen ya? bukan yang jadi ada pintu kayu, ada kacanya. Ada kaca-kaca gitu ya. Terus posisinya di dalam rumah itu sudah terjadi kebocoran gas. Kebocoran gas yang dilakukan sama si Niki sebelumnya sebelum dia meninggal sebelum gitu dia kan. mati kan. Karena dia ingin membakar lah tempat itu. Tapi dia keburu mati. Nggak bisa dibuka kan pintunya, digedor-gedor, dor. Terus si Dara ngelihat di dalam ada Noah berhadapan sama si hantu itu. Seperti biasa, adegannya adalah deep talk dulu. Malah aku tahu kamu tuh ingin pulang tetapi ibumu meninggalkanmu. Deep talk anjing, deep talk bener-bener deep talk. Tolong pulangkan kita, saya kangen sama ibu saya gitu. Terus tiba-tiba aja si Noah itu dengan ngide yang sangat menurut dia brilian. menurut dia brilian dan maksud gue kayak nggak ada urgensinya juga. Dia ambillah korek. Dia ambil korek. Sebelum dia meledakkan korek, terus si Dara begini, Noval jangan. Dia ke belakang, dia ngambil kayu buat mecahin kaca. Nggak, maksud gue kayak Sebelum lu nonton, sebelum lu diptokin ke Mala, lu bawa kayu dulu. Lu pecahin dulu aja. Gupra. Dengan begitu kan tidak perlu terjadi. Iya, kalau begitu kan lu jadinya diptoknya di dalam nanti ya kan? Iya kan? Pas dia mau ngambil pukul begini, si Noah udah keburu nyalain apinya, terbakarlah, jebret. Mental lah si Dara. Nggak, maksudnya kayak, ya pikiran lu pertama kali ya bukannya ngambil batu, ngambil ini dulu ya, mecahin kaca dulu ya. Kenapa lu kepikirannya deep talk dulu, Dara, bangsa gitu. Belum lagi kalau kita ngomongin soal si siapa? Pandu nyusulin mereka, tiba-tiba mereka terpisah. Nah, ini juga aneh. Terpisahnya itu mereka seolah-olah dibuat kayak saling mencari. Padahal beda alam gitu loh. Iya, dibuat kayak beda alam gitu. Nah, jadi kayak mereka udah tatap-tatapan tapi mereka nggak bisa saling tahu. Nah, masalahnya itu kan si Dara sama Noah kan ternyata ada di alam setan. Pandu juga kan lagi dikejar-kejar setan juga tuh. Nah, berarti alam yang asli alam mana? Nah, iya makanya. Duanya ini yang satu nih alam apa, yang satu alam apa? Gak dijelasin tuh sama penulis. Iya, kayak maksud gue kayak berarti ada 3 alam dong. Alam real yang si Niki sama si Lati, alam setannya ada 2 nih berarti nih. Ya kan? Aneh banget. Jadi ada 2 alam setan yang saling bentrok di hutan itu. Alam setan side A sama side B. Iya benar. Menurut gue nggak ada urgensinya dibuat itu 2 alam kayak begitu, nggak ada urgensinya. Ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya ternyata satu itu. Ngerti nggak? Bukan kayak kemasuk ke alam lain. Enggak. Orang itu nyata kok. Orang tuduhnya nyata pada ujungnya kayak adegan itu buat apa? Buat manjang-manjangin doang, bangsa. Jadi kayak nih si Pandu nyari-nyari, ternyata dia kehilang sendiri. Nih, tiba-tiba dia melihat ada anak kecil lari-lari gitu. Anak kecil lari-lari itu diikutin sama dia, nyampailah dia di pesisir pantai. Yang mana seharusnya dia tinggal menyusuri pantai itu, dia bisa kembali lagi tuh ke kapalnya mereka tadi. Itu kan pulaunya sebenarnya nggak gede-gede banget. Paling nih kalau diputerin ya setengah jam lah dari ujung sini ke balik lagi ke sini, gitu, setengah jam lah mungkin lah. Yang dia lakukan adalah dia ngeliat ada anak kecil lari-lari di belakang. Posisinya dia habis melihat mayat-mayat juga banyak. Iya. Yang dia lakukan apa? Masuk lagi ke hutan. Padahal lu tinggal susuri pesisir pantai itu, lalu menemukan teman-temanmu si Lati dan Niki. Ketika dia mati, di situ aku berkata pantes lu mati. Mampus. Emang lu goblok gitu. Goblok aja. Iya lo aja. Apa ya, horor Indonesia tuh banyak yang keputusan-keputusan goblok. Kayak gitu. Pertama kali kan si Dara sama si Noah masuk ke hutan. Ya kan, masuk ke hutan, terus mereka nyari-nyari suara itu, nggak ketemu-ketemu. Terus tiba-tiba udah mulai nih di tengah-tengah hutan, udah mulai kayak ada yang lari cepet gitu. Kayak lari, kayak tau nggak sih kalau lu nonton film-film Alien, itu adalah adegan dimana predatornya tuh kayak lari di hutan, brus gitu. Terus yang dibilang si Noah apa? Oke, sepertinya kita harus berpencar.
Keputusan berpencar itu Keputusan adalah apa? Ketika di hutan. Salah satu keputusan paling goblok di film ini Iya, ya. ketika ada di hutan ya, maksudnya kayak kalaupun itu bukan setan kan tuh bisa kemungkinan hewan buas anjing. Enggak, pertanyaan ini gobloknya lu tau gak apa? Lu rame-ramenya masih nyasar ya, masih kesasar. Sendiri lu nyari mati anjing. Kalau sosok mau heroik gitu punya sisi yang kayak pengen nolong orang gitu. Lu minimal pinter anjing, logika lu jalan minimal. Iya anjing, kayak gimana lu bisa nolongin orang kalau diri lu sendiri aja lu gak bisa Betul, nolong, lu harus boleh lu mau nolongin orang, boleh lu seheroik itu, asalkan lu yakin lu bisa ya. Kalau ragu jangan. Gua tempeleng pala lu anjing. Udahlah, maksudnya kayak sisa-sisa itu ya adegan-adegan yang aja gitu. Misalnya kayak adegan si Mala diikat rantai loh, tiba-tiba dia disihul kayak cetar. Iya, Cetar. itu kayak Siko tiba-tiba dapat kekuatan itu Dapat dari kekuatan mana? dari mana? Perasaan tadi tidak disuntik zat-zat buat Disuntiknya itu pun disuntik ini aja. zat-zat Amerika. Iya, kayak Kapten Amerika, zat-zat Kapten Amerika. Super Soldier. Iya, apa Winter Soldier ya? Iya, Super Oh, Soldier. Super Soldier, iya, zat-zat Super Soldier. Nggak ada yang nyuntik tadi. Nggak ada disuntik zat hijau buat Hulk juga, nggak ada. Nggak, Kok tiba-tiba bisa sekuat itu ya? Cetas. Anjing. Masa lu tau gak itu rantainya tebel banget anjing. Lu bisa patah oleh badan seimut itu. Memang badannya berisi sih, tapi gua nggak nyangka sekuat itu juga Nggak, anjir. minimal kayak yang besi-besi di kepala. Tralisnya lah, Tralis tralis. minimal bengkok, tak bengkok begini kayak ya. Iya, ini kagak. Enggak anjing, bener-bener kayak Patah aja. kayak iblis yang habis dikurung dari neraka gitu. Itu aneh banget sih anjing. Kayak Kong aja gitu, Kong melepaskan diri dari rantai kayak Kong. Ya udah sih kayak gitu aja sih. Selebihnya adalah kayak ya udahlah, goblok-goblokan. Tipikal film horor Indonesia, tipikal film horor klasik aja lah. Film yang dipenuhi dengan karakter-karakter Film dengan klasik tapi dengan gambar yang eksekusi, iya, bagus, betul. Efek yang bagus. efek bagus juga, efek gore-nya bagus, terus sama setnya juga bagus. Udah itu aja sebenarnya, sesimpel itu. showcasing doang sih sebenarnya nih. Bener. Showcase sinematografi, showcase gore, jadi kayak Showcase visual effect juga. kalau gue itu aja sih sebenarnya, kayak sebenarnya masih banyak catatan tapi menurut gue kayak nggak penting juga untuk dibahas karena ya emang ya udah aja filmnya. Selanjutnya langsung aja ya kita panggilkan, inilah dia seorang arkeolog, dia sudah berkeliling, dia sudah menemukan 72 pulau hantu di seluruh dunia. Ntar kita tanya-tanya mana yang paling serem ya. Langsung aja kita panggilkan dia Profesor S. Oh, boring. HS. Overall, pendapat kamu soal film ini? Overall, secara film remake jelas ini adalah sebuah peningkatan drastis dari film aslinya. Tetapi di sisi lain, film ini berusaha keras untuk menggabungkan unsur satir keluarga orang kaya, mental health issue, dan horor dalam satu film yang sama. Jadinya kayak ceritanya agak kemana-mana gitu ya. Kalau kita mau bahas soal mental health juga kayaknya bagi gue pesannya nggak nyampe di gue sih. Cuman ada artikel yang bilang kayak ternyata kekerasan berpengaruh terhadap mental anak gitu doang, ada artikel kayak gitu doang. Terus bahas soal mental health-nya itu doang anjing. Kayak gitu doang. Jadi kayak menurutku kalau misalnya mau diangkat isu mental health juga nggak nyampe di gue juga anyway gitu. Catatan hitam versi AS. Film ini berusaha membangun karakter Shinwa ini sebagai sosok yang pintar dengan memasuki dialog. Pintar apanya? Dengan memasuki Noah berdialog seperti ini. Iya, saya sering ikut bokap jadi tim penyelamat di pedalaman. Alah, lu nyelamatin diri aja sendiri aja kagak bisa. Tetapi ilmu dasar survival atau insting ada danger aja malah nggak ada sama sekali. Makanya itu betul. dia masih mendingan ini siapa yang Kawelait Andre Kawelait aja. Malah si Noah mengeluarkan kalimat lucu ketika dia melihat mayat yang bergantungan di pohon. Sepertinya ini diserang hewan buas. Itu mayat ya. Nyangkut di pohon tinggi banget anjing. Iya, hewan buas apa? Hewan buas apa? Morbius anjing. Iya, mungkin Kalau misalnya gue lebih terima kalau misalnya si Noah bilang, sepertinya dia dilempar Morbius. bisa. Lebih terima. Atau nggak, sepertinya dia dimakan Venom ya. Iya. Dia lebih terima anjing. Lebih terima. Dia hewan buas apa? Masih yang- mungkin. Nah, lebih pinter si Dara. Dara kan bilang, lu pikir aja Noah, mana ada hewan buas sampai sama lempar ke atas pohon. Nah, disitulah mungkin si Noah berkata, iya juga. Kayak gitu. Oke, overall kayak inilah yang terjadi ya kalau liburan Betul. gak ngajak Beyonce. Inilah yang Ini terjadi terjadi kalau liburan lupa say thank you to Jay-Z. Lupa saya thank you to Beyonce dan Jay-Z ya. Iya. Akhirnya dibunuh satu-satu ya. Iya. Ini adalah film
buat seru-seruan aja sih. Bisa jadi Bagus, ada bagusnya. bagi aku ini film sangat berada di garis abu-abu ya. Jadi kayak it could be very entertaining or it could be very worst gitu loh. Karena bagi aku beberapa kali bosen kayak ingin tidur gitu. Si anjing tidur tadi 5 menit tadi. Baru kali ini loh Hayes nonton film tidur, biasanya lu anjing. Biasanya gua. Bisa jadi sangat membosankan, tetapi di beberapa adegan itu seru anjing. Biasanya kayak adegan terornya, adegan gor-gornya. Itu gue sampai tepuk tangan anjir, kayak keren. Adegan gornya tuh gue beneran tepuk tangan coy. Karena sekeren itu coy. Kalau kalian bertanya aku apakah film ini bisa direkomendasikan atau enggak? Bisa. Balik lagi, bisa, tetapi harus diturunkan ekspektasinya ya. Bener-bener harus ekspektasi seneraka dia anjing. Jangan berekspektasi tinggi anjing. Ketika kamu menurunkan ekspektasimu kayak ini adalah tontonan yang menarik sih. Tuh. Kalau kalian kalau datangnya cuma buat nonton ya udah. Ya bisa jadi enjoy. Tinggalkan logika kamu, bisa jadi enjoy. Enjoy dah tuh enjoy. Oke, rating kalau aku 1 sampai 10. Aku kasih nilai 5 sih. Kalau aku bisa kasih nilai ini 6 sih, 6,5 lah. Kalau aku masih bisa di 6 sih. By the way, film Pulau Hantu sedang tayang di bioskop. Silakan jika kalian ingin menonton, kalian nonton dulu. Nanti kita balik lagi ke sini, kita berdiskusi di kolom komentar. By the way, jangan lupa juga di channel Alpi banyak konten-konten dia. Ada yang belum diupload tuh 3. Ada 3 belum diupload. Emang YouTuber lupa diri aja. Kita akan ketemu lagi di film Kemah Terlarang by Lele Laila. Bagus nggak? Bagus banget. Ya Allah. Bagus banget. Yaudah ya, sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye. Bye.